terjadi karena suatu alasan. Dan sepertinya Tuhan benar-benar ada. Orang yang mengatakan itu lebih dikenal sebagai Laksamana Armada Angkatan Laut, Sang Anjing Merah, Sakazuki. Akainu telah meninggal dunia. Beginning of the favorite and first war. Setelah sedikit kabar dari orang dengan pangkat tertinggi di Angkatan Laut, kita lanjut dikasih sedikit bocoran bagaimana admiral lainnya yaitu Kizaru nantinya akan diperlihatin berhadapan dengan Roronoa Zoro. Yang sayangnya masih belum ada informasi lebih tentang hal ini dari Gold Roger sendiri. Apakah Zoro akan bisa menangani Kizaru dengan mudah atau bagaimanakah hasil akhir dari pertarungan keduanya, guys? Well, yang lebih menarik sebenarnya ada di part selanjutnya, di mana di situ Gold Roger menjelaskan tentang asal mula dari Gua Iblis, yang mana kalau menurut Gold Roger sendiri itu berhubungan dengan ungkapan kelahiran 4 dewa. Dahulu kala sebelum atau pada awal peradaban kerajaan kuno baru aja dimulai, lingkungan atau tempat seseorang hidup bisa dikatakan jauh lebih keras jika dibandingkan dengan apa yang kita lihat di dunia One Piece sekarang ini. Orang-orang yang bisa dibilang menjadi penyelamat dari warga biasa gak lain lagi ya, berasal dari warga bulan yang mana awalnya mereka merasa kasihan dengan penduduk di Laut Biru. Karena melihat kondisi hidup yang serba kekurangan, entah itu kurang kehangatan, kurang makanan dan air, semua hal seperti kelaparan dan kekeringan menjadi hal yang biasa dijumpai. Makanya gak aneh kalau angka kematian pun bisa dikatakan sangat tinggi. Nah, gara-gara melihat peristiwa seperti itu, orang-orang dari bulan ini pada akhirnya memutuskan untuk memberikan bibit tanaman yang secara unik mereka temukan di Fiery Fort. Dan kelak, benih-benih yang tumbuh menjadi pohon besar sekarang ini yang kita ketahui dengan sebutan pohon Adam dan pohon Hawa. And selama beberapa waktu dari tahun ke tahun, orang-orang dari Laut Biru mulai mengucap syukur sekaligus berdoa di bawah pohon itu. Nah, karena mereka pun merasakan kalau perlahan-lahan hidup menjadi lebih baik meski kerasnya hidup gak menghilang begitu saja. Lalu suatu hari buah spesial pun muncul, lalu diikuti yang kedua, ketiga, hingga akhirnya buah keempat pun muncul. And bisa dikatakan kalau buah-buah itu seperti harapan yang lahir dari keinginan orang-orang kuat yang secara terus-menerus memohon dan bersyukur di sana. Di momen ini juga nantinya bakal ada sedikit penjelasan atau kilas balik tentang awal mula munculnya haki yang dimiliki oleh setiap orang. Namun kita fokus balik lagi ke 4 buah tadi, yang mana buah pertama memberikan kekuatan untuk mencipta, sedangkan buah kedua memiliki kemampuan untuk mengasuh, lalu yang ketiga memiliki kemampuan untuk bertahan, dan yang terakhir memberikan kemampuan untuk hidup. Nah, semua pengguna dari keempat buah yang muncul pertama kali ini kelak dikenal sebagai pemakan buah iblis God of Earth, God of Forest, God of Rain, and God of Sun. Sayang udah menjadi sifat alami dari manusia yang gak pernah merasa cukup dan selalu menginginkan lebih. Karena ketika hidup perlahan-lahan semakin membaik secara drastis, bukannya semakin bersyukur, orang-orang malah makin menginginkan lebih dan lebih lagi. Makanya gak lama dari situ ya, bukan lagi harapan yang ada, melainkan keserakahanlah yang tumbuh. Well, era ini nantinya bisa kita anggap aja sebagai The Great Fall atau kejatuhan yang besar, di mana era ini menjadi awal dari bermunculannya buah-buah yang memberikan kemampuan-kemampuan aneh tergantung dari hasrat orang-orang di sana. Di era itu juga sebuah buah iblis dengan kekuatan spesifik mulai lahir, dan salah satunya adalah kemampuan untuk menghancurkan, atau yang kita kenal dengan nama buah iblis Yami Yaminomi. Ya, buah iblis yang sekarang dimiliki oleh Kuroge ini ya, emang udah memiliki masa lalu yang kelam sejak dulu, dan udah diciptakan seakan-akan dipersiapkan untuk villain ke depannya. Karena sebenarnya gak hanya hal buruk aja yang muncul di era jatuhnya harapan itu. Soalnya guys, masih ada beberapa orang yang menginginkan kedamaian. Buktinya aja, banyak buah-buah yang bersifat penjaga juga muncul di era tersebut. Kayak misalnya aja, buah iblis Okuchi no Makabi. Intinya dari era itu pun sebuah peperangan udah dimulai terlebih dahulu, dan ada 4 hal yang bisa kita tarik menjadi kesimpulan atau hasil dari peperangan tersebut, guys. Di mana para pemilik buah iblis penjaga berhasil menang mengalahkan buah iblis yang penghancur. Sedangkan 4 buah iblis pertama atau 4 buah dewa berhasil mengalahkan iblis tertinggi. Lalu bersama dengan itu ya, buah iblis Yami Yaminomi pun disembunyikan. Ya, sebenarnya gak cuma 1 buah iblis doang yang disembunyikan di sini guys, tapi masih banyak lagi yang belum dijelaskan aja. Cuman setelah beresnya peperangan ini, titik balik kejayaan pun sempat akan terulang kembali. Setelahnya gak lama dari situ ya, kerajaan kuno segera terlahir. Atau tepatnya sekitar beberapa ratus tahun kemudian, seorang pangeran dari kerajaan kuno bernama Daeres, yang mana dia adalah pemakan buah iblis Nika atau Sang God Sun, yang juga kita kenal sebagai Joy Boy.
Well, kalau dari tadi kalian dibuat bingung sama perumpamaan-perumpamaan dewa atau iblis yang disebutkan sebelumnya, nah ada beberapa pembanding yang mungkin bakalan cukup ngasih kita gambaran. Kayak misalnya aja ya, orang yang memiliki kekuatan God of Sun saat ini bisa dibilang Luffy yang memakan buah iblis Nika. Lalu God of the Rain sendiri gak jauh dari ayah Luffy atau Monkey the Dragon. Sedangkan God of War sepertinya masih belum diperkenalkan, sehingga kemungkinan kalau Ryokugo adalah pemakan buah iblis ini tentu salah sepenuhnya jika kita menganut atau percaya dengan teori yang dibuat oleh God Roger ini guys. Pokoknya menurut God Roger, orang yang memakan buah iblis God of War saat ini ya ialah seorang woman, wanita lah. Dan terakhir, orang yang memakan buah God of War juga masih sama belum terungkap. Tapi katanya dia memiliki hubungan dengan Shanks dan saat ini orangnya adalah laki-laki yang berasal dari keluarga Figarland. Lalu di sisi lain, iblis di era sekarang bisa dianggap diwakili oleh Kurohige yang memakan buah iblis Yami Yami Nomi. Dan yang menarik ya, menuju akhir cerita One Piece nantinya, Im Sama malah akan beraliansi dengan Kurohige. Walaupun Im Sama sendiri diketahui memiliki kemampuan untuk memerintah lautan. Bagian orang yang memiliki buah God of War pun diketahui berada di sisi Im Sama. Belum lagi nantinya Im Sama akan memiliki kendali lebih luas setelah menangkap Enel dan mengeluarkan Uranus. So kasarnya entah itu kendali atas laut yang menjadi kekuatannya ataupun kendali atas langit yang didukung oleh Uranus ditambah Enel, kekuatan atas daratan pun dimiliki oleh Im Sama yang memiliki aliansi orang yang memakan buah iblis God of War. Berat sekali memang kalau kita lihat perang yang akan terjadi di akhir cerita One Piece ini guys. Tapi buat kalian yang masih penasaran dan ingin melihat wajah dari Im Sama secepat mungkin, kayaknya hari ini masih harus kita tunggu jauh lebih lama lagi. Soalnya menurut God Roger aja ya, kemunculan pertama full muka dari Im Sama bakalan ada di saat kru topi jerami berhasil menyentuh Pulau Lodestar. Who is that? Next sebenarnya ada sedikit spoiler yang misteri sendiri agak ngeri-ngeri sedap buat bacainnya. Karena mungkin beberapa dari kalian akan kecewa ketika mendengarnya. Tapi sekali lagi ya, kalau kalian udah denger sampai sini, misteri rasa kalian bakalan fine-fine aja sama yang namanya spoiler. Makanya di Mr. K langsung aja ke poin, dimana God Roger mengungkapkan kalau Shanks bakalan mati di Laugh Tale nanti. Ya, gak ada penjelasan tentang siapa yang membunuhnya dan apakah itu dalam sesuatu peperangan atau bukan. Karena menurut sumber dari God Roger sendiri, Oda Sensei masih menulis jalan cerita yang cocok untuk perang terakhir atau Final War nanti. Maka dari itu, kalau udah ada update pasti tentang alur atau jalan cerita mana yang bakal digunakan nantinya, God Roger bakalan ngasih update atau detail lebih lanjut tentang Final War One Piece nanti guys. And another spoiler singkat yang lagi-lagi bakalan bikin kita makin sedih lagi guys. Nantinya ada momen yang sangat menyedihkan terjadi antara Luffy dan Lau. And momen ini masih bakalan terjadi jauh banget karena bakalan muncul di akhir-akhir manga One Piece atau menurut God Roger ya di sekitaran 10-5 chapter terakhir. Entah apa yang sebenarnya dimaksud oleh God Roger sendiri. Apakah hal ini berhubungan dengan awak kening dari Lau atau kekuatan sesungguhnya dari buah iblis OP-OP Nomi yang katanya bisa memberikan keabadian? Yang berarti ya, di momen yang sama, Lau sendiri pun akan menjadi korban dari kekuatan tersebut. Ya, rasanya kemungkinan untuk momen itu terjadi pun masihlah sangat besar, karena gak mungkin kekuatan buah iblis OP-OP Nomi yang udah dijelaskan sejak jauh-jauh hari, pada akhirnya malah dibiarkan aja oleh Oda Sensei tanpa digunakan untuk menghidupkan atau membuat cerita semakin dramatis. Nakama Geng Power Up. Next, ada sedikit update tentang akan seperti apa Sanigo nanti guys. Karena seperti yang kita tahu ya, Franky sendiri sangat mengagumi Dr. Vegapunk atas kejeniusannya. Maka dari itu, Franky pun tentunya sangat ingin menunjukkan apa saja yang ada di mahakarya terbaiknya saat ini. Cuman lucunya, teknologi yang ada di Sanigo dianggap sebagai teknologi yang masih bayi kalau kita bandingkan dengan teknologi yang ada di kerajaan kuno. Makanya Vegapunk aja tertawa ketika melihat senjata terkuat di kapal Sanigo yang bisa menembakkan sesuatu berkat energi cola. Ngelihat bagaimana Vegapunk menertawakannya, Franky tentu sempat sedih atas reaksi itu. Karena siapa sih yang gak kecewa ketika kalian merasa sangat excited untuk memperlihatkan sesuatu, tapi pada akhirnya itu semua hanya berakhir menjadi sesuatu yang ditertawain. Tapi untungnya di sini dengan bantuan dari Dr. Vegapunk sendiri, nantinya Thousand Sanigo malah mendapatkan upgrade besar-besaran. Meskipun masih bisa dikatakan jauh dari teknologi yang ada di kerajaan kuno, tapi dengan mengganti sumber energi di kapal Sanigo, yang sayang kita masih belum dijelaskan apa energi itu. Cuman yang pasti setelah diganti sumber energinya, nantinya ya Sanigo akan memiliki serangan yang bisa melenyapkan sebuah pulau kecil hanya dengan sekali tembak saja. Dan teknologi-teknologi lain pun coba diaplikasikan kepada Sanigo menggunakan cetak biru dari Pluton yang sempat diperlihatkan ketika di awal-awal One Piece dimulai. Kalau kalian lupa, Enies Lobby. Nah, gak cuman ada update dari Sanigo doang, Chopper juga pada akhirnya akan diperlihatkan bisa membangkitkan kekuatan buah iblis secara benar. Karena sejauh ini ya, mungkin kita ketahui ya, kalau Chopper bisa awak kening hanya karena ada dorongan obat yang membantunya. Tapi nantinya di akhir, Chopper akan bisa masuk ke mode awak kening seperti pemakan buah iblis Zuan pada biasanya. Hal yang sama pun terjadi kepada Usopp, di mana dia bakalan bisa menguasai haki observasi secara menyeluruh.
Walau saat ini mungkin Usopp masih belum sadar dengan kemampuan yang dimilikinya. Lalu BTW ya, yang unik nanti, meski memiliki potensi yang tinggi, apa yang membedakan Seraphim dengan manusia pada umumnya? Yaitu Seraphim ternyata gak akan pernah bisa menggunakan haki. Padahal kita sendiri tahu dari apa yang dijelaskan oleh Rayleigh kalau setiap orang harusnya memiliki haki dan hanya harus belajar untuk membangkitkannya aja. Di sisi lain, Luffy juga menjelang One Piece berakhir akan diperlihatkan merasakan yang namanya berenang untuk pertama kalinya. Walau pada akhirnya dia bakalan masih tenggelam juga. At least seenggaknya Luffy bisa merasakan apa yang selama ini belum pernah dia bisa lakukan. Next, spoiler selanjutnya mungkin bakalan sedikit membuat patah hati para penggemar Zoro guys. Dimana dijelasin sama Goldie Roger kalau orang selanjutnya yang akan membangkitkan kekuatan haki raja ialah Sanji. Ya, agak sedikit mengejutkan memang kalau melihat track record dari Sanji dan Zoro. Yang mana mungkin beberapa dari kita ya, kalau ditanya siapa yang memiliki potensi untuk membangkitkan haki raja, maka ngelihat bagaimana Zoro dengan kekuatan asuranya aja, maka gak aneh rasanya kalau Zoro memiliki peluang lebih besar. Tapi kalau menurut Goldie Roger sendiri, malah Sanji lah yang nantinya bakalan bisa membangkitkan kekuatan ini. Terus sedikit informasi yang berhubungan dengan perkloningan, dimana seperti yang kita tahu kalau Mats mencoba melakukan banyak kloningan terhadap orang-orang sebagai percobaan. Dan salah satu kloningan sukses lainnya menurut Goldie Roger ialah Tashigi, yang mana dia merupakan kloningan dari Kuina. Ya, dibilang mengejutkan mungkin gak terlalu kaget karena kemiripan memang terlihat jelas di antara keduanya. Tapi di sisi lain, mengetahui hal ini juga rasanya kita mungkin sulit untuk menerimanya. Cuman yang pasti, alasan Tashigi merupakan kloningan pada akhirnya dibiarkan hidup, yaitu gara-gara Koshiro sendiri ingin melihat Tashigi bisa memiliki kesempatan untuk hidup seperti yang selalu Kuina inginkan. Wah, kalau aja ini emang benar, gila banget emang udah sensei menyusun cerita sedemikian kompleksnya hanya untuk sebuah karakter yang minor saja. Gokil ya bang. How voice of Alting works. Lanjut, ada sedikit penjelasan tentang bagaimana Voice of All Things bekerja di One Piece sendiri. Sebenarnya kekuatan ini juga menjadi salah satu misteri yang belum terjawab. Apalagi gak semua orang diketahui memiliki kemampuan untuk bisa mendengar sekaligus berbicara dengan benda mati. Tapi dari apa yang ditulis oleh Goldie Roger di sini, kemungkinan besar ada hubungannya yang dinamakan Voice of All Things dengan garis keturunan itu sendiri. Karena robot kuno yang Luffy lihat juga memiliki garis darah yang sama dengan orang-orang dari kerajaan kuno. Makanya hal itu juga yang membuatnya masih berjalan walau udah 700 tahun berlalu. Soalnya di sini dijelasin kalau seorang saling terhubung atau terbimbing satu sama lain berdasarkan suatu line act. Makanya terkadang kita seperti dikasih lihat satu momen yang mana ada seseorang yang muncul tepat untuk momen yang tepat. Semuanya terasa layaknya plot armor dan bantuan belaka yang gak masuk akal. Akan tetapi dari apa yang dijelaskan di sini ya, kayak misalnya aja Dragon yang tiba-tiba aja terlihat muncul di kota Lobuton, padahal di momen yang sama Luffy juga awalnya akan dieksekusi oleh Buggy di sana. Kita semua mungkin merasa kalau momen itu sebagai plot armor, namun Oda Sensei sendiri memiliki konsep yang cukup unik, di mana guys seseorang bisa terasa terpanggil untuk pergi ke suatu tempat karena mereka memiliki hubungan yang secara gak langsung membuat beberapa orang saling terhubung. So, terkadang beberapa momen terasa begitu kebetulan bisa terjadi. Padahal sesungguhnya mereka aja nggak sadar kalau Voice of All Things lah yang memanggil mereka secara gak langsung. Ya, maksud dari kedua topi jerami itu pasti udah bisa kalian tebak sendiri guys. Dimana topi jerami lainnya ialah topi jerami yang pernah terlihat di Marijiwa Sada.